ثم سأل أحمد بن مشاتي أن أسمى الأرواح والدينا ووالديك وأمواتنا وأمواتك أن الله يتوشاهم برحمة وغفرة ويسكنهم الجنة أن الله يختم لنا ولكم في خير الضعاف وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أقل الحيض حيض أقل الحيض يوم وليلة وغالبه 6 أو 7 وأكثره 15 يوما من لياليها. أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما وغالبه 24 يوما أو 23 يوما ولا حد لأكثره. أقل النفاس محجة وغالبه 40 يوما وأكثره 60 يوما. Faslun aqulul haid. Apa itu haid? Masih ada yang ingat ya haid? Haid menurut bahasa apa? Udah dibahas itu. Tanda-tanda balik. Haid menurut bahasa adalah apa? Maka ente juga kalau belajar biasain, oh besok apa nih belajar haid. Oh iya, haid kan pernah dibelajarin dulu. Cari tahu, kan udah pernah dipelajarin. Tanda-tanda balik dulu apa? Salah satunya adalah haid. Apa itu haid menurut bahasa? As-sailan, mengalir. Menurut syariat adalah damun jibilatin. Damun jibilatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabilis siha fi awqatin makhsusah. Darah kotor yang keluar dari pangkal ujung rahim seorang perempuan dengan cara sehat di waktu-waktu yang tertentu. Itu menurut syariat. Kalau menurut bahasa adalah mengalir. Oh, itu arti haid. Keluar dari pangkal paling dalam. Maksudnya apa? Maksudnya itu darah tersebut tidak sama dengan darah penyakit yang keluar dari rahim yang paling luar. Jadi darah haid ini bukan darah penyakit, tapi sehat. Malah justru orang yang nggak keluar darah haid itu adalah sakit. Apa tadi? Nah, kalau darah yang nggak keluar itu justru atau darah yang keluar bukan dari pangkal ujung rahim, malah dari luarnya, bukan dari ujung, bukan dari dalamnya rahim. Yang lubang perempuan itu ada 3. Ada buat pipis, ada buat haid, ada buat yang lainnya. Itu sudah diteliti oleh ulama kita, nggak main-main. Nah, darah haid ini dari pangkal ujung darah kotor, dari pangkal ujung darah kotor. Dalam keadaan sehat, maksudnya keluarnya darah ini bukan karena terdapatnya penyakit ya, dan darah haid juga dapat keluar meskipun dalam keadaan hamil. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Jadi orang yang keluar darah haid ini dalam keadaan sehat, bukan dalam keadaan sakit. Karena darah yang keluar ini bukan penyakit. Ya. Bahkan dalam keadaan hamil pun juga orang memungkinkan haid. Itu menurut Imam Syafi'i. Makanya ada orang hamil yang sampai bertahun-tahun. Ada yang hamil 20 tahun, ada yang hamil 4 tahun, ada yang hamil 12 tahun. Paham? Ya. Apa tadi? Orang yang hamil juga memungkinkan keluarnya darah mens. Paham? Baik. Nah, sekarang kalau kita udah tahu darah haid itu udah bukan darah yang sehat, malah itu darah yang kotor yang keluar dari maksudnya dalam arti darah yang kotor. Orang kalau nggak keluar darah haid tadi malah justru dia akan menjadi penyakit. Nah, sekarang ini haid ini khusus perempuan, laki nggak ada.
Dia ada masa-masanya. Ini ente yang perlu catat, ente yang perlu ketahui. Masa-masanya. Masa-masa haid ini ente yang perlu catat, ente yang perlu ketahui. Apa? Ente walaupun ente laki, ente punya istri. Kalau istri ente bodoh, ya nggak ngerti. Akhirnya yang dikiranya bukan haid, yang dikiranya haid, ya ternyata bukan. Apa? Darah penyakit. Wajib dia sholat. Tapi kalau darah haid, nggak boleh sholat. Nggak boleh dia ibadah, nggak boleh dia puasa, nggak boleh dia ngaji. Tapi kalau bukan darah haid, maka wajib dia sholat, wajib dia puasa, wajib dia ngaji. Tapi kan kalau darah, cuci kemaluannya, tetap ditambal, sebagaimana orang-orang yang beser. Anggap seperti orang yang berarti kalau sholat dia nggak boleh lama-lama. Paham? Tapi kalau lagi haid, boleh. Paham nggak? Nah, sekarang masa-masanya kita bahas nih di matan ini. Aqallul haid, paling sedikitnya masa haid adalah yaumun wa lailatun, sehari semalam. Sehari semalam itu berarti 24 jam. Dalam 24 jam itu darahnya itu terus mengalir. Dalam 24 jam itu darah terus mengalir. Dan ini menurut penelitiannya Imam Syafi'i. Jadi orang paling cepat masa haid itu paling cepat, paling sedikit masa haid sehari semalam, 24 jam. Dalam 24 jam itu dia terus keluar darah. Jadi terus keluar darah itu bukan kayak orang darah fasdu. Bukan atau kayak infusan, ya enggak juga, mati bini ente. Tapi apa? 24 jam itu tetap keluar. Bagaimana mengetahuinya? Ambil kapas, tempelin, masukin. Ini kapas, ini kemaluan, diginiin. Oh, masih darah. Oh, digini lagi. Oh, masih darah. Paham nggak? Jam 2, jam 3 diginiin. Oh, masih 4. 24 jam itu keluar dah. Gitu loh, paham? Atau kalau sekarang enak udah pakai apa? Pembalut, softtek. Bukan keluar darah tuh netes kayak infusan atau kayak keran, ya, mati bini ente. Tapi begitu. Darah mens ente atau dia kalau ditempelin pembalut atau kapas dia akan keluar. Nah, selama 24 jam itu dia keluar. Dan ini jarang sekali terjadi pada perempuan sekarang umumnya yang sehari semalam, kecuali Siti Fatimah, ya, Siti Fatimah. Dan beliau juga cuman sekali doang seumur hidupnya haid. Wanita suci, ya. Wa ghalibuhu, dan kebiasaannya umumnya situn au sab'un. Haid itu atau mens itu masanya adalah 6 hari atau 7 hari. Yang 6 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Senin sampai apa berarti? Senin sampai Sabtu. Selama 6 hari ini darahnya keluar. Dan selama 6 hari ini kalau dikumpulkan darahnya maka dia akan nyampe 24 jam. Contoh, hari Senin dia keluar darah mens jam maghrib. Maghrib sampai jam 9. Berapa jam tuh? 3. Hari yang keduanya sekian begitu juga. Hari yang ketiganya sekian begitu. Dikumpulin sampai 6 hari, kalau ditotalin jadi 20. Ini. Tapi nggak harus ente suruh bini ente ngitung juga atau pakai detektor, ya kagak. Ini bahasanya doang, ngerti nggak? Ada yang 6 hari, ada yang 7 hari. Paham? Yang 6 hari ibarat dikumpulin 24 jam, yang 7 hari juga begitu. Kalau seandainya darahnya kurang dari 24 jam, dikumpulin nih, totalin. Hari pertama 3 jam, hari kedua 2 jam, hari ketiga 3 jam, 4, 5 jam, 6, 1 jam. Hampir 6 hari atau 7 hari kalau ditotalin mungkin 20 jam atau 15 jam. Maka ini bukan disebut haid, tapi disebut istihadah. Disebut apa? Istihadah adalah darah atau darah wajib dia sholat.
Mana? Nih, lihat depan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Lihat. 7 hari. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari tujuh. Paham? Ini kebiasaan orang yang mens. Umumnya sekarang perempuan sekarang yang mens. 6 hari atau 7 hari. Di hari pertama anggap misalkan 3 jam. Ini jamnya nih, ini jam. Di hari kedua 3 jam lagi. Udah berapa jam? Di hari ketiga 3 jam lagi. Udah berapa jam? Di hari keempat 3 jam lagi. Udah berapa? Di hari kelima 3 jam lagi. Berapa? Di hari keenam 3 jam lagi. Berapa? 18. Di hari ketujuh 3 jam lagi. Berapa? Berarti dia selama 7 hari ini berapa jam? 21. Maka disebut darah yang keluar ini tadi bukan darah haid, tapi disebut darah istihadah. Kenapa? Nggak nyampe 24 jam totalinya. Ya mungkin dia di hari pertama 3 jam ini bisa pagi, sore, malam. Pagi sejam, sore, malam sejam, malam sejam. Di hari kedua, begitu juga. Pagi sejam, sore, malam. Atau di hari ketiga, berturut-turut 3 jam keluar darah, 3 jam. Paham? Jadi ini prediksi doang, kira-kira gitu loh. Ngerti nggak? Perkiraan. Tapi kalau misalkan, tadi ini 21, anggap 21. Mana? Berarti 3, 4, 5, 6. Ya. Berarti 24 jam kan ini kan? Betul nggak? Nah, kalau misalkan 24 jam, yang keluar ini apa? Darah istihadah atau darah haid? Haid. Paham ya? Darah haid. Kalau lebih gimana? Lebih dari 24 jam. Tetap juga darah. Paham ya? Yang lebihnya tadi bukan nanti. Yang 20. Tapi gini loh, ini bahasanya doang. Ini kalau jadi nanti patokannya tuh gini. Seorang perempuan tadi itu, makanya nanti kalau punya anak atau adik, dilihat pertama kali dia itu dihitung. Makanya kalau punya anak perempuan atau punya istri atau punya cucu nanti, pertama kali head dihitung. Tanggal berapa? Oh, misalkan sekarang tanggal berapa nih? Tinggal 3 Oktober, tanggal 3. Oh, ini pertama kali. Nanti yang jadi patokan yang pertama kali biasanya. Oh, dia hari kedua masih keluar. Oh, hari ketiganya masih keluar. 4 masih keluar, 5 masih keluar, 6 masih keluar. Oh, 6 hari doang. Udah berarti 6 hari dia. 6 hari ini insya Allah dia bakal terus-menerus. Atau beda-beda dikit, paling 7 nggak lebih. Berarti dia ngambil yang ghalibuhu, yang kebiasaan orang head, orang mens. Berarti nggak mungkin juga masuk yang waktu yang paling yang sedikit tadi berapa lama? 1 hari. Berapa? Berapa jam? 24 jam. Paham ya? Berarti 1 hari 24 jam itu orang dalam 24 jam itu dia setiap jamnya dia harus mengeluarkan darah. Tapi kalau kurang dari 24 jam keluar darah, kurang dari 24 jam, maka itu bukan darah haid, tapi istihadah. Paham ya? Nah, kalau jadi patokan seorang tersebut nanti dari pertama kali dia haid, dia mens. Apakah 6 hari ataupun 7? Ini yang jadi patokan nanti. Nanti di mens yang haid yang kedua kalinya lagi setelah dia suci. Begini juga. Pasti nih nggak jauh dari sini ataupun sini. Makanya dicatat. Ya. Paham nggak? Kebiasaan umumnya orang haid tadi berapa hari? 6 atau? Kan udah dibahas tadi. Dan 6-7 hari ini kalau ditotalin, darahnya itu kalau ditotalin terkumpul 24 jam.
Nggak usah dilihat jamnya. Pokoknya lu harus yang koresponden 6 atau 7 hari biasa keluar gitu loh. Paham ya? Kadang juga, mana tuh? Kadang yang 6 atau 7 hari ini ya, kadang dia di hari pertama dia keluar. Ya, di hari pertama dia keluar, di hari kedua dia nggak keluar. Di hari ketiga dia keluar darahnya, ini nggak keluar, ini keluar lagi. Keluar. Ini nggak keluar, ini nggak keluar, ini nggak keluar. Paham nggak? Dilihat dulu. Ini berapa lama, berapa jam. Oh, misalkan 6 jam. Kelihatan nggak? Nanti anak tanya nggak paham, awas lo, gue contreng lo, Im. Ini berapa lama? 6 jam. Ini ya keluar berarti nggak ada jamnya, betul nggak? Nah, yang kedua, hari kedua. Hari yang ketiga berapa jam? 6 jam lagi. Udah berapa jam? 12. Hari yang keempat keluar lagi 6 jam. Udah berapa? 18. 18. Ini juga keluar lagi 6 jam. Jadi berapa? 20 terkumpul nggak 24 jam? Maka disebut darah haid. Kalau seandainya di sini kurang daripada 6 jam, misalkan 1 jam. Jadi berapa tuh? 6, 12, 18, 19 jam. Darah haid atau bukan? Kan. Berarti gimana, Beb? Emang ribet dong, ribet. Harus ngitung untuk awal pertama kali biar dia tahu, biar dia teliti kalau mensnya dia itu gimana gitu loh. Karena setiap perempuan beda-beda. Ada perempuan tadi yang setiap hari keluar. Ada yang ini nanti di hari ketiga keluar, di hari ini enggak, ini enggak, ini mesti dia harus rajin ngitung. Oh, ngitungnya gimana? Bukan setiap jam keluar itu netes tes. Enggak, tiap jam itu cek. Suruh dia cek. Pakai apa? Kapas tadi. Coba jam 1 cek, keluar nggak? Enggak. Emang nggak ribet awal, tapi untuk menentukan ke depannya nanti gitu loh. Paham nggak? Tapi makanya kalau perempuan yang pinter, yang agil, yang belajar, enak ente. Yang bahlul, nasib ente. Salah sendiri yang bahlul. Nggak mau belajar, ya. Penting kayak gini, kenapa? Nanti kadang-kadang dianggapnya head, ternyata bukan head. Oh, ternyata ini bukan head, ternyata dia head. Gimana? Ente harus paham sebagai suami. Paham ya? Kemudian seterusnya wa aktsaruhu 15 wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha, ya. Paling banyaknya masa haid adalah 15 malam. 15 malam. Bilayaliha dan 15 hari dan malamnya. Dan 15 hari sempurna. Mau itu setiap hari keluar ataupun tidak, dengan syarat juga tetap tidak kurang darah yang terkumpul selama 15 hari tadi 24 jam. Bila lagi. Lima belas hari nih. Ini paling banyaknya. Ya, aktsaruhu. Paling banyaknya bukan paling banyaknya perempuan, tapi paling banyaknya masa haid. Paling banyaknya masa haid. Jadi nggak mungkin haid itu ada 16 hari, 17 hari, nggak ada. Atau 15 hari setengah, nggak. Paling banyak orang haid, masa haid adalah 15. Contoh. Bini lu haid. Lu sabar ya, nah udah deh gue nggak ibadah. Ya kan? Ternyata 3 minggu, udah 3 minggu dia ngomong masih haid, say. Itu percaya nggak lo? Masih percaya nggak? Berarti bukan mens itu.
Ya, berarti apa? Bahlul bin inti. Ya, dia nggak ngerti masalah mens. Mens paling banyak adalah 15 hari. Nah, orang tadi kan dia bilang, tapi paling umumnya seorang perempuan itu mens 6 hari atau 7 hari. Itu paling banyak. Coba ente tanya nanti. Yang 15 hari jarang. Yang 15 hari jarang. Kebanyakan orang perempuan mens 6 hari atau 7. Nah, kalau 15 hari gimana? Ada juga. Bagaimana kita bisa mengetahui dia mens? Lihat patokan dia dari pertama kali mens. Dilihat, dihitung makanya dia berapa hari. Dia ikut yang umumnya orang atau yang 15. Oh, 15 hari. Insya Allah yang kedua pasti 15 hari juga. Yang buat ente dapat bini 15 hari, ya gigit jari ente ya. Puasa selama 15 hari. Dan dari 15 hari ini juga, kalau dikumpulin darah mens tadi tersebut, ya, ini nyampe nggak 24 jam? Oh, misalkan per hari 1. Kalau dikumpulin berapa jam? 15 jam. Di hari ke-16-nya, satu lagi. 1 sampai 15 berapa jam? 15 jam. Terkumpul nggak 24 jam? Maka ini disebut darah apa? Istihadah, bukan darah haid. Karena bisa disebut darah haid apa? Dari hari ke-1 sampai hari ke-15, minim paling nggak darah tadi terkumpul 24 jam. Baik itu keluar tiap hari darahnya, ataupun ini hari ke-1, ke-2, 3 keluar, ini nggak keluar, ini keluar, ini enggak, ini keluar. Yang keluar tadi kalau dikumpulin 24 jam. Paham ya? Makanya disebut darah haid kalau kumpul. Beb, di hari ke-16 dia juga keluar. Maka di hari yang ke-16 ini dia bukan darah haid, tapi namanya adalah istihadah. Ya. Istihadah, darah kotor. Ini dia wajib sholat, dia wajib puasa, wajib zakat. Kalau masih keluar darah sama suami gimana ya? Ke dokter. Baik nggak tuh darah? Boleh nggak? Ya kan? Paham ya? Nah, kayak gini-gini ini penting. Kayak begini-gini pentingnya apa? Kalau ketika ente menganggap itu bukan mens, ternyata dia mens, ente melakukan senggama terhadap istri ente. Anak, kalau misalnya sampai jadi anak itu bakal benci sama habaib. Anak itu bakal benci sama keluarga. Nah, gara-gara apa? Bodoh, dia nggak mau belajar. Karena ada juga seorang tadi seperti ini, tanggal 1, 2, 3 dia keluar darah. 4, 5, 6 dia tidak keluar dianggap dia tidak mens. Padahal ini masih dianggap mens, masa mens. Ente pakai nih tanggal-tanggal kayak gini, sampai jadi anak itu bakal benci sama keluarga Nabi Muhammad. Hati, ya, jangan main-main. Paham? Nah, terus sambungannya. Dah, kita dulu sebelum mana sambungnya itu. Jadi udah paham ya, masa-masa haid udah paham ya. Paling sedikit masa haid berapa? Sehari 24 jam. Kalau 16 jam doang keluar darah, maka bukan sebut darah haid. Paham ya? Dan itu juga melalui apa? Pertama kali dia haid, pengujian. Kalau pertama kali dia haid, nyalain lampu belakang, paling kiri. Kalau misalkan dia keluar pertama kali haid dalam seumur hidupnya, pertama kali dia keluar haid, dia emang pernah sehari semalam 24 jam, insya Allah yang kedua seperti itu juga. Itu tapi orang-orang yang khusus, jarang. Ya, yang sehari semalam itu orang-orang spesial, orang-orang pilihan. Jadi selama 24 jam itu darahnya keluar terus. Jam 2, 3. Atau juga bisa jadi jam 1 sampai jam 3. Ya, jam 1 sampai jam 3 darahnya keluar. Jam 4 nyambung lagi sampai jam 6. Jam 3 sampai jam 6. Jam 6. Keluarnya itu bukan keluar kayak darah infusan. Paham ya tadi Anda bilangnya? Tapi keluarnya kalau misalkan ditaruh kapas tadi akan ada darah. Jam 1 ditaruh, oh keluar. Jam 2 ditaruh lagi paham ya? Masa umumnya berapa hari? 6 atau 7? 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari ini
Dengan catatan apa tadi? 1 sampai 6 atau sampai 7 kalau dikumpulkan darahnya adalah 24 jam. Kalau kurang dari 24 jam maka darah penyakit. Paham ya? Begitupun juga yang paling banyak masa haid adalah 15. Di antara 1 sampai ke 15 hari ini kalau dikumpulin darahnya juga adalah 24, tidak kurang dari 24 jam. Kalau kurang dari 24 jam itu adalah paham ya? Adapun sekarang itu masa haid. Sekarang kita bahas sekarang aqallut tuhur. Hapus. Aqallut tuhri, paling sedikitnya masa suci, at-tuhri. Aqallu paling sedikit, at-tuhri masa suci. Aqallu paling sedikit, at-tuhri masa suci. Baina antara al-haidatain, dua masa haid. Aqallu paling sedikit, at-tuhri masa suci. Baina antara al-haidatain, dua masa haid. Khamsata asyar yauman, 15 hari. Khamsata asyara, 15 yauman, hari. Wa ghalibuhu, umumnya arba'atun wa ishruna yauman, 24 hari. Atau salasatun wa ishruna yauman, 23 hari. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batas banyaknya. Jadi kalau lebih dari itu nggak ada batasnya. Paling banyaknya masa suci nggak ada batasnya. Paling sedikit 15 hari. Paling umumnya 23 atau 24 hari. Paling banyaknya masa suci nggak ada batasnya. Masa suci, misalkan namanya Wati. Wati, dia mens umumnya 6 hari. 6 hari. Di bulan Januari. Enam hari Januari. 6 hari di bulan Januari. Wati di bulan Januari 6 hari. Misalkan tanggal 24, 25, 26, 27, 28. Atau misalkan di bulan Januari tanggal 1. Berarti tanggal 1 ini bulan Januari nih. Ini Januari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini mens pertama dia. Bukan tahu mens yang pertama, anggap mens yang pertama. Dan di antara 6 hari ini darahnya terkumpul 24. Darah mens atau bukan? Mens. Masa suci yang paling sedikit adalah tadi berapa hari? 15 Berarti artinya masa suci apa? Dia tidak keluar mens, tidak keluar darah haid. Taruh di sini ya, berarti dia 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pegangin, 16, 17, Anda tulis sampai 30. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30. Masa suci paling sedikitnya tadi berapa hari? Masa suci antara dua haid atau dua mens adalah berapa hari tadi? 15 hari. Anggap si Wati ini dia masa sucinya paling cepat. Misalkan paling cepat. Berarti kalau 15 hari berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5. Jadi dia bisa mens lagi tanggal 22. Paham nggak? Oke, dikatakan di sini aqallut tuhri bainal haidatain. Ya, 15 ha. Baik. Gak memungkinkan orang kurang dari 15 hari keluar. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, di sini keluar lagi. Ini belum suci berarti. Karena apa? Minim, paling enggak seorang perempuan tadi untuk masa suci tadi itu adalah 15 hari. Kebanyakannya itu adalah berapa tadi? Kalau kebanyakan umumnya 24 atau 23. Tadi kalau ini tadi hampir berapa hari? 15 kan? 16 berarti 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Kalau ini 24. Bagaimana bisa mengetahui 23? Tergantung. Kalau dia kebanyakan umumnya tadi kalau dia mens 6 hari, berarti 30 kalau kurang 6 berapa ya? 30 kalau dikurang 6 berapa? 24. Dia ngambil yang ini berarti. Berarti kalau misalkan si Wati tadi mensnya umumnya biasanya dia 7 hari. Sampai sini. 30 kurang 7 berapa? 23. Berarti dia di sini nanti mens lagi. Dia ngambil masa sucinya itu biasanya kalau yang 23 berarti mensnya 7 hari. Kalau yang 24 hari masa sucinya berarti mensnya dia 6 hari. Itu udah rumus. Paham? Makanya ente tanya bini ente nanti. Ente berapa hari mens? Oh, 6 hari. Berarti masa sucinya dia berarti 20 Dilihat tuh, hitung mungkin 24. Keluar nggak? Keluar. Nanti setelah itu baru nanti keluar mens lagi. Tapi Beb, udah 23 hari tuh 24 hari dia nggak keluar mens lagi. Nanti 3 bulan lagi baru mens. Makanya tadi dikatakan di sini wala hadda li'ak, tidak ada batas untuk masa banyaknya suci di antara dua haid. Nggak ada batas. 3 bulan lagi bisa, bahkan setahun lagi bisa. Paham ya? Tapi kalau minim masa suci di antara dua haid itu adalah 15 Paham nggak? Penting nggak ini? Aqallun nifas, sekarang masalah nifas. Nifas juga udah dibahas kan kemarin kan? Udah dibahas belum? Nah? Nifas sudah dibahas kemarin. Apa itu nifas? Nifas secara bahasa adalah al-wilada. Al-wilada yang artinya jiwa, ya. Jiwa karena keluarnya darah mengiringi nafasnya melahirkan. Jiwa maksudnya bayi yang keluar dari rahimnya dia setelah melahirkan. Ada nafas. Nah, itu nifas. Paham ya? Itu menurut Adapun menurut syariat, damul kharid akibal darah yang keluar sebab melahirkan. Darah yang sebab keluar sebabnya darah yang keluar sebab lahiran. Itu namanya nifas. Nah, nifas, aqallun nifas, paling sedikitnya masih nifas adalah majjatun, sekejap, sesaat. Majjatun apa tuh? Yang ada terjemahan artinya apa di situ? Majjatun apa artinya? Ya, sekejap. Sekejap itu bisa sekejap mata, atau juga bisa ya berapa detik, atau juga bisa sampai 1 menit. Ya. Itu bisa diartiin majah yang pasti tidak sampai 1 hari. Wa ghalibuhu, paling umumnya orang nifas adalah berapa hari? 40 hari. Itu umumnya. Ente bini ente berapa hari? 40.
Paling banyaknya adalah berapa? 60 wa aktsaruhu sittuna yauman. Paling banyaknya masa nifas adalah 60 lebih dari 60 hari. Misal 70 hari atau 100 hari. Sekalian aja tahlilan ya, hol. Ya, itu nggak mungkin. Paling banyaknya nifas adalah 60 hari. Berapa bulan? 60 hari. 3 bulan. Itu menjadi patokannya gimana? Ente lihat keluarganya biasanya. Adiknya, kakaknya gimana? Kalau dia kakaknya dia gimana nih? Oh, 30 hari atau 40 hari. Udah itu kurang lebih dia seperti itu. Yang majah, yang sekejap jarang. Orang-orang spesial seperti Sayyidah Fatimah ya dan lain-lain. Orang-orang yang dijaga kesuciannya sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau paling umumnya adalah tadi berapa? 40 Kalau 30 hari gimana ya? Mungkin bisa jadi. 30 hari mungkin bisa jadi. Paling umumnya 30 sampai 40 Ambil yang 40 hari lah. Ihtiyaton ya, paling hati-hati. Setelah 40 hari nggak keluar darah lagi, maka bagaimana? Ya dilihat, tunggu dulu. Oh, nggak ada lagi darah. Ya udah, aman. Oh, tapi keluar darah. Bisa jadi darah yang keluar lagi adalah darah men. Darah men. Oh, dilihat dulu darah mennya berapa hari. Oh, dia biasa 6 hari. Dilihat, tunggu 6 hari. Oh, 6 hari. Men. Karena apa? Antara nifas sama men itu bisa jadi dia langsung, nggak ada jeda. Ataupun ada jeda 2-3 hari. Ataupun jedahnya tadi berapa banyak. Bisa mungkin bisa jadi. Kalau mens gimana ya? Masuk dalam hukum mens. Dia 40 hari nifas. Di hari 41, 42-nya ada darah lagi. Dilihat tuh darah apa. Kalau misalkan darah yang kalau dianggap mens, lihat sampai 6 hari atau 7 hari apa enggak gitu loh. Ambil yang umumnya aja gitu loh. Karena nggak mungkin 1 hari. Ya kan? Oh, 6 hari. Oh, ya udah itu mens. Setelah 6 hari berarti dia nanti masuk masa suci. Berarti kalau 6 hari masa sucinya berapa hari? 24 hari. Itu umumnya. Itu umum. Kalau lebih dari itu ya bisa jadi. Ya, itu bisa aja. Biasanya orang kalau nggak mens lama itu mungkin efek faktor dia sakit atau dia faktor pikiran. Gara-gara lu nggak senengin dia. Hah? Kalau nggak, ya hamil iya. Tapi hamil memungkinkan mens juga gitu loh. Menurut Imam Syafi'i. Ada yang berpendapat ya nggak mungkin hamil karena apa? Ada rahim gitu loh. Kenapa ketika orang dituduh dia hamil di luar nikah, nunjukin dia lagi mens itu sudah cukup. Ada juga gitu kan? Masa iya lagi mens bisa hamil? Nah itu loh. Jadi antara nifas sama haid itu bisa memungkinkan. Jangan usah bingung ente. Jadi nggak ada masa suci antara nifas dan haid itu nggak ada. Masa suci itu antara dua haid. Antara dua haid. Kalau antara nifas dan haid nggak ada. Paham ya? Jadi bisa memungkinkan nyambung ataupun jeda beberapa waktu. Wallahu a'lam bis.